Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel C+. Di video kali ini, saya akan melanjutkan untuk pembahasan soal UKI CBT tentang endokrin part pertama. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk mempersiapkan ujian UKI. Semangat! Baik, soal yang pertama, seorang pasien datang ke rumah sakit dan didiagnosa diabetes mellitus. Pasien diketahui memiliki riwayat hipertensi, dan saat ini pasien berat badannya adalah obesitas. Maka obat apa yang direkomendasikan? Jadi kata kuncinya adalah diabetes, hipertensi, riwayat, dan obesitas. Nah, untuk menjawab soal nomor 1, yuk sama-sama kita mereview untuk profil dari antihiperglikemik yang biasa digunakan. Ini saya gunakan contoh dari AACE yang diterbitkan di tahun 2020. Di sini kita bisa menseleksi sesuai dengan kebutuhan pasien. Pasien soal nomor 1 itu obesitas, sehingga perlu adanya penurunan berat badan. Di sini berarti kita akan memilih yang dapat menurunkan berat badan. Ini, kemudian ini. Selain itu, pasien memiliki riwayat hipertensi, artinya pasien memiliki gangguan kardiovaskular, sehingga akan lebih baik jika mencari untuk obat dengan kondisi netral untuk kardiaknya. Jadi ini bisa, sedangkan untuk yang GLP-1RA ini netral dibagi CHF, namun bisa SCVD, jadi masih ada resiko. Kemudian yang SGLT2I itu inhibitor ini juga sama, ini ada resiko di sistem kardiovaskularnya nanti. Dan yang terakhir ada pramlitid, ini sebenarnya netral, hanya saja kita bisa mengecek di jawabannya nanti adanya apa, apakah metformin atau pramlitid. Nah, untuk soal nomor 1 ini, jawaban yang bisa kita pilih yaitu metformin. Soal nomor 2, seorang ibu hamil didiagnosa diabetes mellitus oleh dokter. Maka obat yang tepat untuk pasien tersebut adalah, jadi kata kuncinya adalah ibu hamil yang mengalami diabetes. Baik, untuk soal ini kita akan membahas terkait hiperglikemia dalam kehamilan ya. Di sini ditampilkan dari pedoman yang diterbitkan oleh Perkeni pada poin terapi farmakologis. Di sini dikatakan bahwa insulin merupakan pilihan pertama pada pasien DMG atau diabetes mellitus untuk kehamilan ya. Jadi jawaban yang tepat untuk terapi pasien hamil dengan diabetes mellitus adalah pemberian insulin. Jadi jawaban soal nomor 2 yang paling tepat adalah C, insulin. Soal nomor 3, pasien laki-laki 60 tahun memiliki diabetes mellitus sejak 2 tahun yang lalu. Datang ke dokter dengan keluhan kebas, kesemutan, dan nyeri. Diagnosis dokter adalah komplikasi dari DM-nya. Obat tambahan apa yang sesuai untuk pasien tersebut? Jadi di sini kata kuncinya adalah kebas, kesemutan, dan nyeri, dan pasien itu adalah DM. Maka apa terapi yang tepat? Nah, untuk membantu menjawab soal tersebut, kita akan coba untuk membuka pedoman pengelolaan dan pencegahan diabetes mellitus tipe 2 di Indonesia tahun 2021 yang diterbitkan oleh Perkeni. Nah, di sini di halaman 56-57 itu membahas terkait kondisi neuropati pada pasien diabetes. Nah, untuk terapi yang disarankan yaitu pemberian terapi antidepresan trisiklik, gabapentin atau pregabalin dapat mengurangi rasa sakit. Jadi di sini untuk terapi mengatasi kebas pada pasien tersebut bisa diberikan obat ini ya. Jadi soal nomor 3 jawaban yang paling tepat adalah gabapentin. Soal nomor 4, apakah mekanisme kerja dari metformin? Oke teman-teman, kita buka kembali ya pedomannya.
Di tabel 7, ini ditampilkan tabel untuk profil antihiperglikemia oral yang tersedia di Indonesia dengan detail golongan obat, cara kerja utama, efek samping utama, dan penurunan HbA1c rentangnya berapa, seperti itu. Nah, di sini tadi soalnya adalah ditanyakan mekanisme dari metformin, maka metformin itu dapat menurunkan produksi glukosa hati dan dapat meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu meningkatkan sensitivitas insulin. Soal nomor 5, pasien wanita berusia 38 tahun menderita diabetes mellitus tipe 2 sejak 3 tahun yang lalu mendapatkan terapi metformin. Saat ini gula darah pasien tidak terkontrol dan terus meningkat. Dokter ingin meresepkan obat dan meminta saran kepada apoteker terkait insulin kerja cepat. Insulin apakah yang disarankan oleh apoteker? Nah, di sini jadi pertanyaannya yaitu terkait insulin kerja cepat. Baik teman-teman, untuk soal ini teman-teman bisa kembali mereview contoh-contoh insulin, kemudian kerjanya seperti apa, dan di sini ditampilkannya dari pedoman terapi insulin DM oleh terbitan Perkeni. Nah, tadi ditanyakan yaitu insulin kerja cepat, di sini contohnya ada Lispo, Aspart, dan Glulisin. Jadi, untuk soal nomor 5, jawaban yang paling tepat adalah A ya, Aspart. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu pembahasan soal UKAI part 1 untuk endokrinnya ya. Semoga dapat membantu teman-teman dalam belajar persiapan UKAI. Sukses selalu. Ditunggu juga untuk video-video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan klik notifikasi dan subscribe channel ini.